Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam renungan singkat, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Engkau memberikan lagi kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu, dan biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua pada pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini berjudul perhentian. Yang akan kita ambil dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memanggil semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Orang yang letih, lesu, dan berbeban berat adalah orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang tertekan, mengalami tekanan ekonomi, tekanan sakit penyakit, tekanan keluarga, dan lain sebagainya. Banyak orang juga berpikir kalau bisa melewati tekanan-tekanan yang dimaksudkan tadi, maka dia akan merasa lega. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Namun, kelegaan yang dimaksud oleh Tuhan adalah kelegaan menurut Tuhan. Kelegaan di dalam bahasa asli itu ditulis anapauso, yang berarti perhentian atau istirahat. Perhentian di sini bukan berarti berhenti dari keadaan yang tidak menyenangkan seperti tadi, berhenti dari tekanan-tekanan hidup. Perhentian yang dimaksud Tuhan adalah kelegaan dari segala keinginan dan hasrat dunia. Jadi kelegaan yang dimaksud Tuhan di sini adalah kelegaan menurut Tuhan, yaitu perhentian dari segala keinginan dan hasrat dunia. Ini maksudnya kelegaan menurut Tuhan. Jadi Tuhan mengajak orang yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mengajak orang-orang yang terbelenggu dengan segala keinginan dan hasrat dunia untuk datang kepadanya supaya mengalami kelegaan. Apa yang dimaksud dengan keinginan dan hasrat dunia? 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Selama seseorang masih terbelenggu dengan keinginan-keinginan yang dimaksud dengan ayat tadi, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ia akan tetap dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat. Nah, bagaimana orang yang letih lesu dan berbeban berat ini mengalami kelegaan? Matius pasal 11 ayat 29, ini proses untuk alami kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kata ketenangan di sini sama dengan artinya tadi anapauso, perhentian atau istirahat. Jadi orang percaya
supaya mengalami kelegaan, dia harus belajar dari Tuhan. Nah, orang percaya harus belajar dari Tuhan, yaitu memikul kuk yang diberikan. Kuk adalah sarana Tuhan untuk mendidik kita agar dapat melepaskan diri dari segala keinginan dan hasrat duniawi. Dengan demikian, kelegaan atau perhentian tersebut barulah dapat diperoleh kalau seseorang belajar dari Tuhan. Belajar kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar kebenaran dan melakukannya. Baru seseorang dapat terlepas dari keinginan dan hasrat dunia dan mengalami kelegaan. Adakah di antara ibu bapak saudara sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat? Adakah di antara kita yang masih terbelenggu dengan keinginan daging dan hasrat dunia? Yesus memanggil, Yesus mengajak, mari datang kepadanya. Mari datang kepadanya. Mari belajar firman-Nya. Mari lakukan ajarannya. Maka kita akan mengalami kelegaan. Haleluya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran-Mu. Ada Engkau yang sanggup memberikan kami kelegaan. Kami sangat membutuhkan Engkau agar keinginan kami hanyalah menginginkan Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih, memberkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.